Perkenalkan, nama saya Malina Noviah, mahasiswa Unraden Masjid Surakarta dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari kelas 2H Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 245211287. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu ekonomi mikro dan makro. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu supply and demand. Materi yang pertama yang saya sampaikan ada supply and demand. Yang pertama yaitu supply atau penawaran. Penawaran merupakan keseluruhan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen di dalam pasar dalam berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Penawaran dan produksi mempunyai hubungan yang erat. Menurut teori penawaran, produsen akan meningkat jumlah barang yang ditawarkan jika proses produksi berjalan lancar dan efisien. Terutama jika harga jual produk juga menarik atau tinggi. Sebaliknya, jika proses produksi terganggu, produsen akan kesulitan memenuhi pasar meskipun harga sedang tinggi. Hal-hal yang mendorong maupun menghambat proses produksi akan secara langsung mempengaruhi jumlah barang yang tersedia di pasar pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Yang kedua ada harga barang lain yang berkaitan dengan produk tersebut. Yang ketiga ada faktor produksi. Yang keempat ada keuntungan yang diharapkan. Yang kelima ada persaingan. Yang keenam ada biaya produksi. Yang ketujuh ada teknologi produksi. Yang kedelapan ada jumlah pedagang dan penjual. Dan yang terakhir ada tujuan perusahaan dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran dan hukum penawaran. Kurva penawaran merupakan suatu grafik yang menjelaskan dan menunjukkan hubungan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada waktu tertentu. Dalam menganalisis kurva penawaran, yang ditawarkan perlu dibedakan di antaranya dua pengertian. Yang pertama penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Sifat hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan berlawanan dengan hubungan antara harga dan permintaan. Selanjutnya ada hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah yang ditawarkan pun akan berkurang. Dalam data kurva dijelaskan apabila hubungan antara harga pada sumbu Y dan kuantitas yang ditawarkan pada sumbu X. Kurva penawaran memiliki kemiringan positif yang berarti bahwa semakin tinggi harga barang, maka kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Ketika harga berada pada tingkat yang rendah, hanya sedikit produsen yang bersedia menjual barang karena keuntungan yang diperoleh sangat kecil, atau bahkan belum mampu menutupi biaya produksi. Sebaliknya, saat harga tinggi, produsen cenderung meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan karena selisih keuntungan yang diperoleh menjadi lebih besar. Masih dalam materi yang pertama, supply and demand, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang demand atau permintaan. Demand atau permintaan merupakan suatu konsep yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen di suatu pasar pada tingkat harga tertentu. Permintaan juga diartikan sebagai keinginan seseorang terhadap suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada harga barang lain atau barang substitusi dan barang komplementer. Yang ketiga ada pendapatan atau penghasilan konsumen. Yang keempat ada perilaku konsumen atau selera konsumen.
Yang kelima, ada jumlah penduduk. Yang keenam, ada ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. Yang ketujuh, ada perkiraan harga di masa depan. Dan yang terakhir, ada banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Selanjutnya, ada kurva permintaan dan hukum permintaan. Baik, kurva permintaan merupakan grafik yang menunjukkan bagaimana hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Kurva ini dibentuk berdasarkan data dari tabel permintaan, yaitu tabel yang menyajikan angka-angka yang menggambarkan keterkaitan antara tingkat harga dan jumlah barang yang diinginkan oleh masyarakat. Kurva permintaan memiliki kemiringan negatif karena kenaikan harga akan menurunkan jumlah komoditas yang diterima. Sehingga kurva permintaan bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah. Seterusnya, ada hukum permintaan menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Dengan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang bersifat terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Ketika digambarkan dalam bentuk kurva, pada diagram dengan sumbu X dan Y, kurva permintaan akan tampak menurun dari kiri atas menuju kanan bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu aggregate supply dan aggregate demand. Yang pertama yaitu penawaran agregat. Penawaran agregat merupakan jumlah keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau perusahaan dalam suatu perekonomian dengan harga tertentu. Analisis terhadap penawaran agregat sangat penting dalam memahami dinamika ekonomi makro, karena hal ini memberikan gambaran tentang kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pemahaman yang baik mengenai penawaran agregat juga sangat berguna dalam perumusan kebijakan ekonomi yang efektif, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menjaga stabilitas harga secara optimal. Selanjutnya ada kurva penawaran atau kurva penawaran agregat. Merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real atau output pendapatan nasional real. Dalam perusahaan cenderung menghadapi harga yang kaku atau rigid dalam jangka pendek, namun dapat menyesuaikan harga secara fleksibel dalam jangka panjang. Maka hubungan antara tingkat harga dan jumlah output yang ditawarkan berbeda antara jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini menyebabkan terbentuknya dua jenis kurva penawaran agregat. Yang pertama yaitu kurva penawaran agregat jangka pendek. Sebelumnya saya akan menampilkan gambar kurva agregat jangka pendek, menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat harga umum dalam perekonomian dan jumlah barang serta jasa yang ditawarkan oleh perusahaan pada tingkat harga tersebut. Hubungan ini bersifat positif atau menaik karena ketika harga-harga meningkat, perusahaan terdorong untuk meningkatkan produksi dan penawaran mereka sebagai respons jangka pendek terhadap kenaikan harga. Pada gambar kurva ini, sumbu vertikal biasanya mewakili tingkat harga P, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan output real atau dalam huruf Y, yaitu jumlah barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan dalam perekonomian.
Kenaikan pada tingkat harga cenderung direspons dengan peningkatan output real dalam jangka pendek, sebelum faktor-faktor seperti upah dan biaya produksi lainnya menyesuaikan secara penuh. Nah, yang kedua ada kurva penawaran agregat jangka panjang. Untuk gambar kurva, sebenarnya ini untuk gambar kurvanya, menggambarkan total output barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh perekonomian pada tingkat harga tertentu dalam jangka panjang. Kurva ini berbentuk vertikal, menandakan bahwa dalam jangka panjang tingkat harga mempengaruhi jumlah output yang diproduksi. Sebaliknya, kapasitas produksi dalam jangka panjang ditentukan oleh faktor-faktor fundamental seperti kemajuan teknologi, jumlah dan kualitas tenaga kerja, serta ketersediaan sumber daya alam. Grafik penawaran agregat atau kurva biasanya digunakan sumbu horizontal X-axis dan sumbu vertikal Y. Pada sumbu horizontal ditampilkan tingkat output atau produksi agregat dalam perekonomian yang mencerminkan nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan. Sementara itu, sumbu vertikal mempresentasikan tingkat harga umum dalam perekonomian. Selanjutnya, permintaan agregat merupakan total permintaan atas barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang mencakup permintaan dari seluruh sektor domestik maupun dari pihak luar negeri. Dengan kata lain, permintaan agregat mencerminkan keseluruhan keinginan untuk membeli produk-produk yang dihasilkan dalam negeri, baik oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah maupun pihak asing. Tujuan dalam permintaan agregat berperan penting dalam membantu memahami bagaimana berbagai faktor seperti pendapatan masyarakat, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter mempengaruhi total permintaan dan perekonomian. Selain itu, analisis permintaan agregat juga berguna bagi perusahaan dan merencanakan produksi dan investasi, serta memberikan dasar bagi para ekonomi untuk memproyeksikan kondisi ekonomi di masa depan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kurva permintaan agregat kemiringan negatif. Yang pertama ada efek kekayaan, yang kedua ada dampak harga bunga, dan yang ketiga ada efek pembelian asing atau ekspor impor. Selanjutnya adalah kurva permintaan agregat. Sebelumnya saya akan menampilkan gambar kurva permintaan agregat. Selanjutnya adalah kurva permintaan agregat. Sebelumnya saya akan menampilkan gambar kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat merupakan grafik permintaan agregat menggambarkan hubungan antara tingkat harga umum dalam perekonomian dan jumlah total barang serta jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga. Kurva ini umumnya memiliki kemiringan negatif yang menunjukkan bahwa ketika tingkat harga menurun, jumlah barang dan jasa yang diminta cenderung meningkat dan sebaliknya. Secara visual, sumbu horizontal X menunjukkan jumlah total barang dan jasa yang diminta output real, sedangkan sumbu vertikal Y menggambarkan tingkat harga umum dan perekonomian.